harapan kami, karena masyarakat Jatimulyo sebenarnya walaupun sedikit, dia di kebunnya pasti punya kopi. Harapannya dia mau ngolahnya kopi sendiri, mau diminum sendiri itu. Cuma kami ajari cara prosesnya, kami bantu untuk roastingnya atau masaknya. Setelah itu biar dia bisa memanfaatkan kopinya sendiri. Nggak harus dijual, tapi harus mungkin diproses sendiri, ya, dinikmati sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Klik Suparno. Saya di sini sebagai owner Kopi Sulingan. Terus keduanya di KTH Wanapaksi sebagai ketua divisi konservasi. Alamatnya di Gunung Kelir, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo. Kopi Sulingan ini muncul karena yang pertama itu adalah dari pertemuan pengamat burung, yang waktu itu adalah teman-teman dari komunitas pengamat burung Jogja. Nah, dari situ sering masuk hutan melihat burung, mengamati burung, tapi juga melihat kopi kok nggak pernah diambil. Kopi yang buahnya udah merah pun nggak pernah dimanfaatkan. Nah, setelah kami telisik, ternyata di situ nilai jual kopi ini sangat rendah. Nah, dari situ kami mulai untuk memproses kopi. Yang awal sebelum kami proses, kopi itu harganya 2.000. Terus setelah kami proses, kami naikkan harganya 6.000. Nah, kami proses kopi ini adalah hanya untuk meningkatkan nilai jual kopi, bukan untuk kapasitas ataupun apa, tapi kami hanya untuk nilai jual, meningkatkan nilai jual kopi. Karena apa? Kami takut kopi ini ditebang, nanti akhirnya ada habitat yang burung yang rusak maupun satwa yang di dalamnya akan terganggu. Makanya kami nggak ingin kopi ini rusak. Terus kenapa ngambil kopi? Yang pertama, mungkin kopi bisa menyampaikan sebagai media informasi maupun promosi untuk desa Jatimulyo. Kopi ini dari mana? Misalnya tanya gitu tentang geografisnya Jatimulyo seperti apa, budayanya seperti apa gitu. Yang pertama karena kopi nggak dimanfaatkan. Yang kedua, kami takut habitat burung maupun satwa rusak. Makanya kami, karena kopi ini menempati serata tengah di alam maupun di habitat satwa itu di tengah. Kalau ada yang ini kopi ini nggak ditebang atau rusak, akhirnya juga akan berpengaruh ke satwa di dalamnya. Contohnya burung-burung yang menempati serata tengah itu misalnya ya burung sulingan atau sikatan canting yang jadi brand Kopi Sulingan itu juga. Saya ngambil kopi dari Jatimulyo, satu desa saja. Nah, awal kami bikin kopi ini, memproses kopi, itu kami harus ngambil sendiri. Terserah pemiliknya, terserah mau dibeli ya terserah, enggak ya terserah. Tapi setelah kami naikkan harganya, kami proses dengan baik, akhirnya mereka pun mulai merawat kebunnya, mulai memetik sendiri, dan kami hanya nampung kopi itu aja. Kenapa kami jadi agroforestry? Karena waktu itu ceritanya orang tua kami atau simbah-simbah itu memang karena naik turunnya harga. Mungkinnya pernah harga kopi tinggi, tapi pernah juga nggak laku. Akhirnya ya diubah jadi agroforestry. Kopi Sulingan sebenarnya sama dengan yang lain, cuman nilai yang dikandungnya mungkin beda. Karena di Kopi Sulingan ini sebagian keuntungannya untuk kegiatan konservasi, kegiatan sosial. Ada 10% yang dipakai untuk kegiatan konservasi. Itu misalnya untuk pemasangan plang, jangan berburu, untuk edukasi ke adik-adik kita, untuk teman-teman mahasiswa yang mau skripsi maupun ngambil tesis, kami menyediakan subsidi lah untuk akomodasi untuk sehari-harinya selama pengambilan data. Tapi dengan syarat data itu diambil di Jatimulyo dan Kopi Sulingan maupun desa Jatimulyo harus mendapatkan data itu. Ya kalau kesulitan di awal-awal kami mulai berproses itu kesulitan karena kami juga belum tahu lebih mendalam, peralatan juga seadanya, tapi kami punya semangat ya untuk mengenalkan desa Jatimulyo harus ada produk yang keluar dari Jatimulyo. Ya kami belajar, kami mulai belajar dari awal itu ya
lumayan berat juga. Kami harus pakai manual semua, kami harus belajar ke orang-orang yang lebih tahu. Dan akhirnya kami bisa bikin kopi sulingan. Ya kami harus cari kopi sendiri, misalnya kami metik sendiri, kami sampai memproses itu, ini gimana caranya memproses. Kami bingung juga waktu itu. Dengan alat seadanya misalnya masih pakai tumbuk, ditumbuk manual, itu sampai dini hari lah kami memproses kopi itu. Dari mulai metik, milih yang merah, dari processing, sampai ke penyajian, mungkin belajar ke penyajiannya. Ya penanaman mungkin kalau di Jatimulyo hanya untuk nambah-nambah lahan yang kosong ya. Kami mulai membibitkan dulu, setelah dibibitkan, tumbuh, kami tanam. Nah, kalau mungkin di daerah lain, mungkin yang di hamparan luas, mungkin ada beberapa jarak yang harus dipenuhi ya. Jarak tanam berapa, di ketinggian berapa, pemupukannya seperti apa, mungkin di setiap daerah beda. Kalau di Jatimulyo hanya memanfaatkan lahan-lahan yang kosong di sela-sela pohon yang lain. Kalau kami petiknya udah petik merah ya, dipilih mana yang merah, mana yang hijau ditinggalkan dulu, ditunggu dia sampai matang merah. Setelah itu kita ambil yang merah, kita sortir yang bagus, baru kita proses selanjutnya. Ini mau proses bulas, proses natural maupun honey. Tapi di Jatimulyo ini hanya kebanyakan robusta, arabikanya hanya sedikit. Jadi ya kami prosesnya hanya beberapa jenis processing ya, misalnya natural maupun full dose. Nah, solar dryer dome dan gudang ini ada bantuan dari Kementerian Pertanian. Ini tahun 2020 ini. Nah, solar dome ini sebenarnya untuk pengering. Dan dengan bantuan ini memang sangat bermanfaat. Jadi untuk efisiensi, nggak harus tiap pagi jemur di sepanjang jalan maupun tempat parkir objek wisata. Kami sudah bisa masukkan di situ. Jadi kalau ada hujan pun nggak harus keburu-buru untuk nutup kopinya yang dijemur itu. Dulu kami jemur di beberapa tempat ya, kadang di sepanjang jalan, ada di tempat parkiran objek wisata, di tempat pekarangan rumah tetangga, seperti itu. Tapi sekarang ada dom ini, kita pakai dom aja di dalamnya itu udah. Untuk memperkenalkan, kami kadang mengikuti beberapa konferensi burung maupun pengamat burung ya. Mungkin kami ikut, mungkin di Jogja, di Semarang maupun di Bali kami sering ikut. Terus untuk masyarakat, setiap kegiatan di desa kami selalu ikut. Oke, saya akan jadi sponsornya, tapi dengan syarat kenalan kopi. Yang pertama itu. Yang kedua, kenalkan tentang Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup di Jatimulyo. Nah, di sela-sela, misalnya ini kalau acara 17-an maupun pengajian, kami juga masuk di situ. Misalnya di sela-sela acara itu, MC harus menyampaikan bahwa di Jatimulyo udah ada Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup, udah ada pengolahan kopi. Tolong sampaikan itu terus, ya seperti itu. Harapan kami, karena masyarakat Jatimulyo sebenarnya walaupun sedikit, dia di kebunnya pasti punya kopi. Harapannya dia mau ngolahnya kopi sendiri, mau diminum sendiri itu. Cuma kami ajari cara prosesnya, kami bantu untuk roastingnya atau masaknya. Setelah itu biar dia bisa memanfaatkan kopinya sendiri. Nggak harus dijual, tapi harus mungkin diproses sendiri, dinikmati sendiri. Inovasi kedepannya kami akan bikin kedai ya, untuk menjalankan kedai yang untuk mungkin menopang kegiatan kami yang ada di sini. Terus edukasi ke masyarakat maupun adik-adik kita yang di SD SMP tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup itu. Karena mungkin hanya dari itu kami bisa tetap eksis ya. Tapi untuk wisata juga, untuk wisata yang berkelanjutan, misalnya wisata yang tidak merusak alam. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.